Mari kita bersikap anjali, memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Niwato ca eta manggala mutamang. B. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Berendah hati, itulah berkah yang utama. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati para ibu bapak serta saudara-saudari sekalian, baik yang mengikuti kegiatan ini secara langsung, hadir di Dharmasala, maupun juga para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang juga mengikuti kegiatan ini dari rumah atau dari tempat masing-masing. Sotihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para bapak ibu serta saudara-saudari sekalian saat ini dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Saat ini Anda kembali melakukan kebajikan, mengikuti kegiatan Puja Bakti rutin sore hari di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Di mana kegiatan ini selain hari Sabtu juga diadakan pada hari Minggu sore, dan kalau saya lihat mungkin yang melaksanakan Puja Bakti menyediakan sarana untuk melakukan kebajikan, melakukan puja di sore hari, mungkin hanya di sini, di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Para bapak ibu dan saudara-saudari sedhamma
yang berbahagia. Pada kesempatan ini Bante akan menyampaikan topik Dhamma, yaitu tentang kerendahan hati atau rendah hati. Kerendahan hati ini di dalam Dhamma merupakan salah satu poin yang dijabarkan atau yang ada di dalam Manggala Sutta. Merupakan salah satu hal yang dikatakan sebagai berkah. Ya, sebagai berkah yang utama. Kerendahan hati ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya bisa kita artikan sebagai salah satu sikap atau sikap tidak sombong, ya, tidak sombong. Dan kerendahan hati ini berbeda dengan rendah diri, ya, beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu, ya mereka memiliki sifat tidak percaya diri, selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Jadi tidak ada semangat untuk maju, untuk berkembang. Kalau rendah hati, ya tentu sikap yang selalu ingin menerima, bisa selalu ada niat untuk belajar, ya, dari siapapun. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jadi rendah hati tidak memiliki kesombongan, ya, bertemu dengan siapapun tidak merasa bahwa dirinya itu ada di atas orang lain. Walaupun dia mungkin orang yang berpengetahuan, orang yang berkecukupan, ya, memiliki harta kekayaan, tetapi dia tidak pernah merasa menjadi orang yang lebih dari orang lain. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, memiliki kerendahan hati ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena dengan adanya kerendahan hati ini bisa mendukung seseorang memperoleh kemajuan secara duniawi maupun juga secara spiritual. Mendukung kemajuan secara duniawi maupun secara spiritual. Oleh karena orang yang rendah hati itu selalu semangat, selalu mau untuk belajar, sehingga dia memiliki banyak pengetahuan. Dan dengan dia punya banyak pengetahuan, mereka menjadi orang yang bijaksana, ya, menjadi orang yang bijaksana. Orang yang banyak pengetahuan, orang yang bijaksana, ya maka mereka akan, ya, dicari oleh orang lain. Banyak orang-orang yang akan membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Dengan dia punya banyak pengetahuan, apalagi dia juga punya keterampilan tentunya, karena dia terus mau untuk belajar sesuatu yang baru, sehingga dia akan dibutuhkan oleh orang lain. Maka dalam mencari pekerjaan, ya,
untuk mencukupi kebutuhan secara materi akan dapat dilakukan dengan mudah. Ya, akan dapat dilakukannya dengan mudah. Dan dalam mencari materi juga tentu bukan dilakukan dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tidak dengan melanggar sila, tidak dengan merugikan orang lain, karena mereka itu punya pengetahuan, selalu mau untuk belajar. Nah, para bapak ibu dan saudara-saudari sekalian, ada pesan damai yang disampaikan oleh salah seorang Bante yang senior. Bante pernah mendengarkan beliau. Nah, suatu ketika ada beliau bertemu dengan seorang umat yang mapan, memiliki usaha, dan dia itu punya banyak karyawan. Nah, Bante ini bertanya kepada umat tersebut. Dia atau Bante ini heran, kenapa umat ini begitu sangat memperhatikan karyawannya dengan sangat baik. Makannya diperhatikan, tidak hanya makan, tempat tinggal pun juga diperhatikan, diberikan tempat tinggal yang layak, dilengkapi dengan fasilitas dan lain sebagainya. Lalu Bante ini bertanya, mengapa kamu lakukan hal tersebut? Kemudian dijawab, oh Bante, saya sekarang menjadi kaya, usaha saya lancar, itu semua saya dapatkan, saya peroleh karena memiliki karyawan yang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka melakukan pekerjaan dengan sangat-sangat baik. Nah, kalau tidak ada mereka yang membantu saya untuk bekerja, lalu bagaimana mungkin saya menjadi orang yang sukses, yang kaya, usaha saya berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah bentuk dari kerendahan hati. Jadi dengan seseorang memiliki kerendahan hati, selalu ingin belajar, juga menghormati, menghargai orang lain, nah maka dia akan juga disupport oleh orang lain, akan dibantu dengan sepenuh hati oleh orang lain. Ketika dia punya usaha, dia menjadi pemimpin, menjadi bos yang baik, yang rendah hati, memperhatikan karyawannya dengan baik, maka usaha yang dijalankan tentu akan berjalan dengan baik. Nah, jadi memiliki kerendahan hati ini juga akan mendukung, mengkondisikan kemajuan secara duniawi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika seseorang tidak memiliki kerendahan hati ini, tentu ia akan merugikan diri kita. Bersikap angkuh, arogan, sombong kepada orang lain, tidak bisa menerima pendapat orang lain, tidak mau belajar dari orang lain, maka ini akan menyebabkan kemunduran dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang seekor gagak yang dia tidak punya sarang, lalu dia ingin bertanya atau belajar kepada seekor burung yang pandai membuat sarang. Nah, sehingga
sang gagak ini diajak oleh burung tersebut. Sang burung ini berkata kepada burung gagak ini, sekarang kamu ambil ranting-ranting ini. Gagak menjawab, ya, saya sudah tahu. Nah, lalu yang kedua, sekarang ranting ini kamu letakkan. Gagak menjawab, ya, saya juga sudah tahu. Nah, ini burung yang mengajari burung gagak ini masih bersabar. Ya, masih bersabar, bisa menerima ya sikap burung gagak tersebut. Lalu yang ketiga, arahan yang ketiga dikatakan oleh burung ini, sekarang kamu ambil ranting-ranting yang lain. Gagak menjawab, saya juga sudah tahu. Nah, kemudian ya karena ketiga kalinya ya diberikan arahan untuk melakukan ini itu, dia menanggapi dengan sikap yang agak arogan, ya, yang agak arogan, sehingga sang burung ini kemudian meninggalkan burung gagak tersebut, ya, meninggalkan burung gagak tersebut, dan burung gagak ini ya tidak bisa kemudian membuat sarang sendiri. Akhirnya dia tidak punya sarang. Nah, jelas sebagai contoh para bapak ibu dan saudara-saudari sekalian, seseorang ya yang sombong, tidak punya kerendahan hati, itu tidak mau untuk menerima pendapat orang lain karena merasa dia tahu segalanya, ya, dia tahu segalanya, merasa lebih tinggi dari orang lain, bersikap sombong, bersikap arogan. Maka ya ketika kita bersikap seperti itu, yaitu akan menyebabkan kemunduran, kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, para bapak ibu dan saudara-saudari sekalian, ada sebuah kisah juga tentang seorang perempuan di zaman Sang Buddha. Beliau bernama Janapada Kalyani. Nah, beliau ini merupakan kakak sepupu dari Pangeran Siddhartha. Ya. Nah, karena dia memiliki penampilan yang menarik, yang menawan, maka ia dipanggil sebagai Rupananda. Nah, dia ini merenungkan bahwa dia punya kakak sepupu Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian, ya, padahal beliau itu disiapkan untuk menjadi penerus kerajaan. Beliau menjadi seorang pertapa dan menjadi sama Sang Buddha. Lalu juga dia merenungkan dia punya keponakan yaitu Rahula. Beliau juga meninggalkan keduniawian menjadi biku. Dia juga merenungkan dia punya ibu yaitu Gotami. Beliau juga menjadi seorang pertapa, meninggalkan keduniawian, sehingga dia berpikir untuk juga ikut menjadi seorang yang meninggalkan kehidupan keduniawian. Tetapi dia melakukan itu bukan atas dasar keyakinan, namun karena dia bosan menyendiri, ya, sehingga dia kemudian ya ingin menjadi bikuni. Nah,
Nah, ketika dia menjadi bikuni ini, dia tidak atau menghindar untuk bertemu dengan Sang Buddha. Karena Sang Buddha sering menyampaikan tentang realitas kehidupan atau ketidakkekalan. Sehingga dia enggan terhadap Sang Buddha karena berpikir nanti beliau akan mencela kecantikannya, ya. Akan mencela dirinya. Namun para biku bikuni, ya, memuji kemuliaan Sang Buddha, lalu dia kemudian berpikir untuk bertemu dengan beliau bersama dengan para bikuni. Nah, ketika melihat Sang Buddha mengetahui bahwa ada Rupananda atau Janapada Kalyani di situ, ingin bertemu dengan beliau. Nah, saat itu Sang Buddha kemudian berpikir bahwa duri itu bisa dikeluarkan juga dengan duri. Ya. Janapada Kalyani ini masih melekat dengan tubuhnya, dengan kecantikannya. Masih memiliki kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Sehingga Sang Buddha kemudian menciptakan sesosok perempuan yang muda. Umurnya ya kira-kira 16 tahun begitu ya. Dan tentu lebih cantik dari Janapada Kalyani ini. Sehingga dia berpikir, ya, dia ini malah justru seperti gagak tua. Dan orang yang dilihat, sosok perempuan yang diciptakan oleh Sang Buddha itu seperti angsa. Seperti angsa putih, begitu. Nah, Sang Buddha mengetahui Janapada Kalyani ini melihat sosok perempuan yang diciptakan beliau dan mencoba untuk menciptakan perubahan pada sosok yang diciptakan ini, dari yang muda umur 16 tahun berubah menjadi perempuan umur 20 tahun, lalu berubah lagi menjadi tua, renta. Nah, dan Janapada Kalyani ini mengetahui hal tersebut, bahwa seperti apa yang terjadi, yang dia lihat itu juga akan dialami oleh dirinya sendiri. Kemudian terus menerus dilihat, ya, diperhatikan dengan sangat-sangat baik. Dia melihat sosok perempuan itu tua, sakit, lalu meninggal. Kemudian muncul belatung, ya, dari fisiknya, ya, dari mayat perempuan tersebut. Lalu muncul cairan-cairan dari 9 lubang tubuh, ya, 9 lubang tubuh. Nah, dia merenungkan hal tersebut, ya, lalu menyadari dengan sangat-sangat baik, dan saat itu dia mencapai kesucian, salah satu tingkat kesucian Sotapati. Nah, dan saat itu Sang Buddha juga menyampaikan pesan, seperti kota atau tubuh ini terbuat dari tulang belulang, dibungkus oleh kulit, ya, dan darah. Disinilah tempat kebencian, kesombongan, dan iri hati. Mendengar hal tersebut, Bikuni Janapada Kalyani ini mencapai kesucian arahat. Jadi kesombongannya, keangkuhannya, ya, itu menjadi luntur
seluruhnya menjadi seorang arahanta. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bahwa ketika kita memiliki kerendahan hati, ya, ini akan mendukung perkembangan batin kita juga, ya, batin kita juga. Ketika kita punya kerendahan hati, kita mau untuk mendengarkan orang lain, nasihat orang lain, ya, mau untuk belajar. Dan juga ada sebuah kisah tentang salah satu murid utama Sang Buddha yang mulia, yang Arya Sariputta, di mana ketika beliau itu sedang melipat jubahnya, ya, ujung jubahnya itu juga terkena tanah begitu. Nah, kemudian dilihat oleh Samanera umur 7 tahun. Nah, lalu Samanera ini memberitahu Bante Sariputta, ya, bahwa ujung jubahnya terkena tanah. Nah, yang mulia Sariputta, yang mulia Bante Sariputta ini menerima ya nasihat tersebut, ya. Kemudian beliau membenarkan jubahnya. Jadi yang mulia Sariputta pun, murid utama Sang Buddha, itu menerima saran dari orang lain, bahkan dari sosok Samanera umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Beliau memiliki kerendahan hati. Padahal beliau sosok murid utama Sang Buddha. Nah, jadi inilah contoh bahwa kerendahan hati ini bisa mendukung, atau contoh orang yang bijaksana yang bisa mendukung perkembangan batin kita. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bagaimana ciri-ciri dari orang yang memiliki kerendahan hati? Ya, mereka itu pandai untuk melihat situasi. Jadi dimanapun dia berada, dia akan pelajari terlebih dahulu, ya. Misalnya dia pergi ke tempat tertentu, yang dimana di tempat tertentu ini, di tempat yang baru dia berada itu mungkin punya kebudayaan, kebiasaan yang berbeda. Dia mempelajari hal tersebut supaya apa yang dilakukan akan tidak disalahkan oleh orang lain, ya. Dan kemudian orang yang rendah hati ini memiliki ciri mendahulukan orang lain, ya, mendahulukan orang lain. Lalu yang kedua, orang yang rendah hati ini, mereka itu orang yang sosok pendengar yang baik, mendengarkan nasihat orang. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia dengan penuh kerendahan hati bisa menerima nasihat itu dengan sangat baik. Dan orang yang rendah hati juga orang yang mau untuk belajar, mengetahui, mempelajari sesuatu yang baru. Nah, inilah beberapa contoh seseorang yang memiliki kerendahan hati. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jadi kerendahan hati ini menjadi hal yang sangat-sangat penting, ya. Orang yang rendah hati ini tidak merendahkan orang lain, ya, tidak akan merendahkan orang lain, karena dia, ya, seperti tadi, salah satu cirinya dia akan mendahulukan orang lain, ya. Dia tidak merasa menjadi orang yang paling tinggi dari orang lain, walaupun dia mungkin sudah, ya, punya segalanya, ya. Nah, inilah pesan Dhamma Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dapat Bante sampaikan. Semoga pesan Dhamma ini dapat Anda pahami dengan baik dan dapat diterima dengan baik, ya. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
budaya Bante. Bante mau tanya mengenai lawannya rendah hati berarti sombong. Mana? Kenapa mana itu merupakan sebuah kilesa yang harus kita sisihkan sebagai dasar untuk mencapai kesucian Bante? Apa juga karena rendah hati juga bisa menopang seseorang menjadi makhluk suci gitu Bante? Terima kasih Bante. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ya memang rendah hati ini lawan katanya adalah sombong, ya. Ya seperti tadi Bante sampaikan ya bahwa kerendahan hati ini itu bisa mendukung kemajuan baik secara duniawi maupun secara spiritual. Jadi karena ya lawan kata dari rendah hati ini adalah kesombongan. Nah, kesombongan ini merupakan ya kotoran batin. Jadi ya selalu merasa tinggi dari orang lain, mampu melakukan segalanya, merasa tidak membutuhkan orang lain. Inilah contoh orang yang memiliki kesombongan mana. Nah, artinya ketika ada kesombongan mana kan di situ ada kebencian, ya, ketidaksukaan pada orang lain. Ya, ketika dia melihat, ya mungkin ada sesungguhnya dia tahu bahwa orang lain ini punya kemampuan lebih dari dirinya. Nah, dia tidak menerima kenyataan tersebut, tapi dia bersikukuh ya dengan kesombongannya, keangkuhannya bahwa dia ini lebih bisa, lebih tahu dari orang lain. Nah, artinya kan itu ada kebencian, ketidaksukaan pada ya orang yang dia nilai tersebut. Jadi kalau ada kesombongan ya yang menjadi lawan kata dari rendah hati, dan orang yang rendah hati ini mau untuk belajar, menerima ajaran, selalu mempelajari sesuatu yang baru, karena batin kita berkembang ini kan bertahap, ya bertahap. Kita memperoleh kemajuan batin dalam praktek dhamma kan juga bertahap. Nah, jadi kalau kita tidak ingin belajar, mencoba sesuatu yang baru, ya mungkin sekarang bisa hanya praktek ya sila. Lalu karena kesombongan keangkuhannya ya, tidak mau belajar mungkin praktek meditasi, bhavana. Karena dia sudah merasa itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk dirinya. Tidak mau mempelajari dhamma yang lebih tinggi lagi. Ya, maka ya tentu itu ya tidak akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan batin seseorang. Ya, karena ya itu tadi, karena tidak punya rendah hati, tapi dia bersikap sombong, merasa tahu segalanya, ya tentu sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan kemajuan, ya perkembangan batin. Begitu, ya perkembangan batin. Nah, ada 5 macam niwarana rintangan batin, yaitu ada seseorang punya niat buruk kepada orang lain, punya pikiran-pikiran buruk kepada orang lain, itu kan termasuk kebencian, ya, karena dia tidak suka ada orang lain itu kemampuannya melebihi dirinya, muncul niat buruk, ya. Jadi ada kotoran batinnya di situ. Lalu punya niat buruk, ada orang punya niat buruk juga ingin merampas milik barang orang lain. Nah, lalu
Niwarana yang berikutnya adalah ya kemalasan dan kelambanan, lalu juga kegelisahan, ya, lalu juga keraguan-raguan. Itu semua ya ketika orang tidak punya kerendahan hati, ya, bersikap sombong, ya panca lima niwarana ini akan menjadi semakin kuat, ya, akan menjadi semakin kuat. Kotoran batinnya akan semakin berkembang, sehingga ia akan menjadi kendala untuk dia ya mengkondisikan perkembangan batinnya mencapai kesucian. Begitu ya, saya kira itu ya, semoga bisa menjawab ya. Ya seperti dalam kita belajar dhamma kan ada yang dikatakan pariyati, lalu ada pati-pati, ada pati weda. Nah, jadi ada proses untuk kita memahami dan mendapatkan manfaat dari dhamma itu sendiri. Kita belajar pariyati dari mendengarkan, ya, dari membaca buku-buku dhamma, dari mendengarkan uraian-uraian dhamma. Lalu setelah mendengarkan, bagi orang yang tidak punya kerendahan hati, merasa itu sudah cukup. Bagi orang yang sombong, ya dia akan berhenti sampai di situ. Jadi apa yang didengarkan, yang diketahui itu sudah memberikan manfaat bagi dirinya. Dan dia tidak mempraktekkan yang berikutnya setelah pariyati, pati-pati. Lalu kemudian pati weda, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang diketahui. Karena kenapa? Ya dia tidak punya itu tadi, kerendahan hati. Jadi memiliki kesombongan. Ya, begitu ya. Ya. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante. Iya. Kalau dari penjelasan bahwa kalau lawannya rendah hati kan tinggi hati. Kalau misalkan cara untuk memperoleh rendah hatinya kita kembangkan misalnya catur paramita ke orang lain, itu bisa nggak? Bisa diulang mungkin pertanyaannya? Jadi kan tadi Bante menjelaskan kalau misalnya tinggi hati mungkin asalnya dari kebencian. Nah, biasanya kan kalau untuk menghilangkan kebencian kita kan kembangin misalnya metta. Nah, berarti apa cara untuk mendapatkan rendah hati itu dengan kita ngembangin juga catur paramita? Ya, ya bisa juga dengan mempraktekkan itu ya, catur paramita. Ada sifat cinta kasih, ya, metta, kasih sayang, karuna, mudita, simpati, upeka, ketenangan batin. Ya, jadi ya tentu dengan mengembangkan metta cinta kasih ini juga sebagai cara untuk kita menjadi sosok yang rendah hati kepada orang lain. Karena orang yang rendah hati kan mereka tidak punya kebencian pada siapapun, ya, kepada siapapun. Jadi semua makhluk hidup itu ya apa namanya diperlakukan dengan cinta kasih, baik ya secara pikiran, baik secara ucapan dan juga tindakan. Jadi ya tidak ada kebencian. Kalau tidak ada kebencian kan berarti tidak ada kesombongan. Kalau tidak ada kesombongan ya berarti dia itu punya sifat cinta kasih, ya punya sifat kerendahan hati, ya, rendah hati. Begitu. Ya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi cara untuk
kita menjadi sosok orang yang rendah hati, mengembangkan metta, cinta kasih, mengembangkan karuna, kasih sayang, mengembangkan UPK, ya, ketenangan batin. Nah, karena juga sosok atau ciri dari orang yang rendah hati itu juga ini, mereka itu tenang, ya, punya ketenangan, tidak gelisah. Orangnya juga disiplin, ya, disiplin. Jadi contoh dari orang yang rendah hati itu juga yaitu tadi, memiliki ketenangan, tidak gelisah. Jadi ketenangan itu apa? Ya mereka punya UPK, keseimbangan batin. Nah, jadi itu bisa dilatih, dipraktekkan untuk kita ya, menjadi sosok orang yang rendah hati, memiliki metta, cinta kasih, ya, karuna, kasih sayang, mudita, simpati, dan UPK, ketenangan batin. Ya, itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.